Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Kurniati, TK Aisyah Wanarijah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pada koneksi antar materi ini ada beberapa pertanyaan sebagai refleksi individu. Antara lain, 1. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? 2. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? 3. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? 4. Bagaimana keterkaitan materi pembelajaran berdiferensiasi dengan materi pada modul sebelumnya? Yang pertama, arti pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi memberi keleluasan pada murid untuk meningkatkan kemampuan atau potensi sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajarnya. Setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan bahasa, kognitif, fisik motorik, sosial emosional, dan juga kemampuan seni pastinya berbeda. Disinilah diperlukan usaha pendidik untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tersebut agar mereka merasa nyaman saat belajar dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pertanyaan kedua, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Antara lain, yang pertama, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu 1. Kesiapan murid, 2. Minat murid, 3. Profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan murid. Kesiapan murid adalah kemampuan awal yang dimiliki murid yang menunjang proses pembelajarannya. Dalam hal ini, guru perlu mengidentifikasi kesiapan belajar murid agar mampu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana murid sebagai individu paling baik dalam belajar. Profil belajar murid terkait dengan beberapa faktor, antara lain preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, antara lain yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. 1. Mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Keempat, berbicara dengan guru murid dari kelas sebelumnya. Kelima, membaca rapot murid dari kelas sebelumnya. Yang keenam, menggunakan berbagai penilaian. Terdapat 3 strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari. Bisa dilakukan dengan membedakan format penyampaiannya. Yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk bisa berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid lebih pahami dengan cara memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid. Pertanyaan refleksi yang ketiga yaitu, adakah keterkaitan materi pembelajaran berdiferensiasi dengan materi pada modul sebelumnya? Tentu saja ada. Keterkaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1, yaitu bahwa untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro.
Selanjutnya, keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2, yaitu bahwa dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid untuk merdeka dalam belajar. Keterkaitan materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3, yaitu bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir yaitu keterkaitan materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4, yaitu bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.